Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Cianjur. Saya sendiri, Santi Rianti, dan rekan saya Ratna Komala. Saya Saripah. Kami akan melaksanakan praktik coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Santi, senang sekali kita hari ini bertemu. Apa kabarnya Bu? Waalaikumsalam, Bu Saripah. Alhamdulillah baik. Kabar Ibu gimana Bu? Alhamdulillah baik. Gini Bu, baik ya. Hari ini sesuai dengan yang telah dibicarakan ya, Ibu akan melaksanakan praktik coaching kan, yang akan Ibu lakukan bersama rekan Ibu. Saya sebagai observer ya ingin mendiskusikan beberapa hal kepada Ibu selama Ibu melaksanakan praktek coaching. Apakah Ibu sudah siap? Alhamdulillah Bu, sudah saya persiapkan. Oke Bu, nanti ketika Ibu melaksanakan coaching, saya memiliki rubrik penilaian ya yang akan saya gunakan ketika mengamati kegiatan coaching Ibu ya. Adapun yang menjadi fokus penilaiannya yaitu saya yang mengamati apakah kegiatan coaching Ibu sudah sesuai dengan alur tirta itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana nanti Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya terhadap coaching. Dan juga yang ketiga adalah saya akan mengamati bagaimana coaching menanggapi atau merespon pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Baik Bu. Dan nanti saya juga akan mengamati apakah kegiatan coaching Ibu itu sudah sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan ketiga adalah memaksimalkan potensi. Baik. Terus Bu, yang berikutnya sebelum Ibu melaksanakan kegiatan coaching ya, saya masih ada beberapa pertanyaan. Boleh Bu? Oh iya Bu, nggak apa-apa, silakan. Baik Ibu, terima kasih banyak. Iya, Bu. Pertanyaan yang pertama ya Bu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat Ibu melakukan proses atau kegiatan coaching Bu? Oh iya Bu, baik, terima kasih pertanyaannya. Yang ingin saya kembangkan yaitu 3 kompetensi, diantaranya kehadiran penuh atau presence, yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang ketiga mendengarkan aktif, mungkin seperti itu. Baik Bu. Gini Bu, dari ketiga kompetensi tadi yang lebih spesifik ingin Ibu kembangkan ya, kira-kira kompetensi mana Bu? Nah, dari ketiga kompetensi itu yang lebih spesifik ingin saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot serta menjadi pendengar aktif Bu agar dapat mengarahkan coaching untuk menemukan permasalahannya. Oke Bu, seperti itu ya. Jadi yang lebih spesifik hanya 2 kompetensi saja ya Bu ya yang ingin Ibu kembangkan, yaitu menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching serta menjadi pendengar yang aktif gitu. Nah Bu, pertanyaan yang berikutnya terkait indikator nih Bu. Jadi nanti pada saat coaching, indikator seperti apa yang Ibu harapkan itu? Jadi indikatornya itu saya ingin agar coach bisa mengeksplor sendiri ide-idenya agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Iya. Baik Bu. Nah Bu, selanjutnya saya akan mengamati proses coaching Ibu ya. Tapi nanti setelah coaching selesai, kita akan berbincang-bincang kembali. Kita akan membahas kembali seperti apa jalannya proses coaching yang telah Ibu lakukan ya. Nanti di percakapan pasca observasi. Bisa ya Bu? Ya, baik Ibu, terima kasih banyak. Iya. Oke Bu, kalau begitu silahkan Ibu mulai kegiatan coachingnya dengan coach Ibu. Semoga lancar dan berhasil ya Bu. Amin Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ratna, apa kabar hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Santi. Alhamdulillah luar biasa baik. Ya Bu, aduh maaf ya Bu ya, dari kemarin Ibu ingin ketemu saya, ingin berbincang dengan saya, tapi baru hari ini saya ada waktu. Ibu ya maaf sekali. Ibu ngomong-ngomong ada apa sih Bu? Ingin ketemu saya Bu? Iya Bu, kemarin saya tunggu-tunggu nih, baru bisa
ketemu sekarang ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa ketemu. Iya, baik Bu. Jadi gini, yang mengganjali pikiran saya tentang materi pelajaran yang saya bawakan pada anak didik saya itu terkait bangunan, terutama siswa itu kurang memahami apa yang saya sampaikan, begitu loh Bu. Kenapa ya? Nah, itu Ibu bisa menyimpulkan bahwa siswa kurang memahami ya Bu ya. Bagaimana Ibu bisa menyimpulkan kalau siswa belum paham tentang materi yang dipelajari? Oke, kan setiap hari pas begitu selesai pembelajaran itu pasti ada ulangan umum kan? Iya, betul gitu. Nah, di sana banyak siswa yang nilainya di bawah KKM gitu loh. Oh iya. Jadi saya dapat menyimpulkan gitu ya. Ternyata siswa-siswi saya ini kurang paham tentang materi yang disampaikan gitu. Iya, jadi berdasarkan hasil nilai ulangan harian ya Bu? Iya. Oke, berarti jadi tujuan Ibu nih dari kemarin ingin bertemu saya itu apa sih Bu? Maksudnya dari percakapan ini apa yang ingin Ibu harapkan bertemu dengan saya? Apa yang perbaikan yang ingin Ibu harapkan? Oke. Jadi saya berharap dengan berbincang-bincang dengan Ibu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya ini gitu ya, supaya tidak menjadi beban terus gitu ya. Iya. Soalnya saya ingin KKM anak didik saya itu meningkat ya sekitar 80% deh gitu ya. Iya. Paling tidak di 70 juga sudah puas kayaknya gitu ya. Nah, karena nilai di atas KKM selama ini berarti kan otomatis pemahaman siswa itu belum paham gitu tentang materi tersebut begitu. Karena mayoritas di bawah KKM ya. Iya. Jadi Ibu bisa menyimpulkan seperti itu ya. Oh, berarti tujuan percakapan kita kali ini nih Ibu ingin menemukan solusi bagaimana untuk meningkatkan pemahaman siswa Ibu di kelas ya. Nah, lalu saya ingin bertanya Bu, selama ini upaya yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran itu apa sih Bu? Pertama-tama saya pada saat masuk kelas itu saya menggambarkan sebuah bantuan di papan tulis, kemudian menjelaskan kepada mereka secara rinci ya. Saya juga menunjukkan tuh Bu di situ apa yang disebut rusuh gitu ya, kemudian sisinya yang mana, kemudian titik sudutnya juga gitu. Saya udah jelaskan semaksimal mungkin, tapi tetap aja Bu gitu. Oh, seperti itu ya Bu ya kegiatan pembelajarannya. Nah, apakah Ibu sudah mengetahui apa sih yang menyebabkan nilai siswa Ibu itu tidak mencapai KKM? Tapi menurut saya gitu ya, selama ini memang tidak semuanya yang di bawah KKM. Dalam satu kelas siswa yang aktif hanya memang 50% gitu. Dilihat dari ulangan tadi tentunya gitu ya. Jadi yang hasilnya di atas KKM itu cuma 5 orang gitu. Saya jadi kecewa sekali. Itu gitu dari jumlah siswa berapa sih Bu? 35. Iya. Itu Ya, gimana ya? Nah, itu kan berdasarkan hasil pengamatan Ibu ya Bu ya. Iya. Nah, apakah Ibu pernah bertanya langsung kepada siswa apa sih yang menjadi kendala mereka sehingga mereka tidak nilai mereka sangat rendah gitu Bu? Ya, memang saya sering berbincang sama anak didik saya, sama siswa-siswi saya. Ternyata hampir berapa persen itu memang tidak paham terhadap materi yang saya sampaikan, ternyata begitu. Oh gitu, berarti kendalanya itu peserta didik atau siswa tersebut belum paham tentang materi yang disampaikan ya Bu ya. Nah, lalu kedepannya nih Bu, bagaimana sih Bu upaya Ibu agar siswa
lebih paham tentang materi yang Ibu jelaskan. Karena kendalanya tadi sudah kita ketahui Iya, dan iya. ya. Nah, jadi sekarang upaya Ibu bagaimana agar siswa itu lebih memahami materi yang Ibu sampaikan. Ya, oke. Saya mempunyai rencana, ya, mudah-mudahan dapat terlaksana gitu ya. Iya. Saya akan menyajikan media pembelajaran yang lebih konkret gitu. Dengan membuat alat peraga bangun ruang supaya mereka bisa lebih memahami materi tersebut. Jadi itu langkah awal gitu Iya, ya. iya. Ya, bagus Bu. Tadi kan Ibu yang asalnya cuma menuliskan di papan tulis ya, Bu, Iya, ya. iya, Jadi, betul. sekarang Ibu akan membawa media yang lebih Iya, konkret. iya, gitu. Nah, betul. itu sudah bagus, Bu. Lalu selain itu kira-kira ada cara lain lagi nggak, Bu? Ya, mungkin langkah yang kedua kita praktekkan deh ya, supaya lebih jelas gitu. Karena dengan mempraktekkan mereka paham betul, mengenal betul gitu. Oh, ternyata bangun ruang itu seperti ini. Saya coba dengan yang konkret, contohnya ruangan kelas ini dia gitu ya. Bagus. Jadi dia paham, oh mana yang namanya sisi gitu ya, mana yang namanya titik sudut. Nah, Iya, itu iya. saya betul-betul ingin ke arah sana Iya, gitu. iya, bagus sekali, Bu. Lalu apakah ada lagi, Bu? Kalau yang ingin saya laksanakan ke depannya, mungkin saya kan udah baca-baca tuh ya Bu ya, banyak referensi lah. Selain yang tadi kita mempraktekkan dengan gitu ya. Nah, sekarang saya ingin memperkenalkan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu Bu. Ya, saya akan coba mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya, yaitu dengan audiovisual serta kinestetiknya gitu ya. Untuk audiovisual, saya akan menayangkan sebuah video yang berhubungan dengan materinya. Sedangkan untuk yang kinestetik, saya akan menugaskan mereka untuk mengidentifikasi seperti tadi loh. Jadi kita memperkenalkan bangun ruang ini seperti ini. Jadi mereka itu antusias kalau dia diperkenalkan dengan yang real gitu ya Bu ya. Iya, betul. Nah, gitu. Nah, berarti itu jadi salah satu penerapan jenis berdiferensiasi. Konten Oh ya. iya, betul, konten ya Bu. Iya, iya. Nah, iya Bu, itu sudah sangat bagus sekali ya Bu ya. Nah, lalu Ibu kan sudah menyusun rencananya nih. Iya. Lalu implementasinya mau kapan nih Bu kira-kira dan seperti apa? Siap. Kayaknya minggu depan deh Bu. Oh, Karena saya betul-betul harus mempersiapkan iya. dari mulai alatnya atau medianya gitu ya, supaya kemudian saya harus betul-betul lebih paham tentang pembelajaran berdiferensiasi itu, sehingga tidak canggung-canggung lagi dalam penerapannya, begitulah Bu. Iya, betul sekali. Nah Bu, untuk penerapannya, apakah Ibu yakin bisa melakukannya sendiri atau mungkin butuh bantuan atau bisa berkolaborasi dengan siapa gitu di sekolah? Saya rasa kalau mengukur menilai diri saya, tentunya pastilah saya masih butuh bantuan orang lain. Contohnya kan saya juga harus bergandengan dengan yang paham IT gitu ya. Iya. Kan kita harus menayangkan video, otomatis harus ada alatnya, kemudian laptopnya juga harus sudah siap dengan perangkatnya begitu ya, proyektornya juga, sound systemnya juga gitu ya. Nah, pastilah saya akan menggandeng contohnya operator sekolah yang lebih paham tentang itu. Insya Allah ya Bu ya. Wah, Ibu sudah hebat sekali nih Bu, akan melaksanakan perbaikan pembelajaran yang sangat luar biasa, mulai dari merubah media pembelajaran ya Bu ya. Iya. Lalu penggunaan alat peraga, Iya. terus pembelajaran berdiferensiasi juga ya. Oke. Itu akan dilaksanakan secara bersamaan ya Bu ya. Iya Bu. Nah, oke Bu, lalu nih tentunya itu butuh komitmen ya Bu ya. Nah, komitmen seperti apa sih yang akan Ibu lakukan agar perbaikan pembelajaran itu bisa tercapai? Ya, jadi seperti yang sudah saya jelaskan dari awal. Jadi kita tingkatkan dulu pemahaman siswanya Bu.
Kemudian tentunya tentang materi yang akan kita utarakan, terutama di bangkuan gitu, akan saya perjelas. Kemudian tentunya meningkatkan nilai juga gitu ya. Saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih konkret seperti yang saya utarakan tadi, yang menggunakan video, ya menggunakan media yang lainnya gitu ya, supaya siswa dapat mempraktikkan sebuah bangkuan sederhana yang biar mereka lebih paham tentang materi tersebut. Sudah sangat bagus sekali ya Bu ya, alhamdulillah. Nah Bu, tadi kita udah bicara panjang lebar ya Bu ya. Nah menurut Ibu apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini Bu? Oke. Saya dari rangkaian tadi ya yang kita bicarakan, alhamdulillah saya mempunyai gambaran sehingga saya lebih paham apa yang harus saya perbuat gitu ya, supaya anak-anak lebih paham tentang materi yang saya sampaikan itu loh Bu. Oh iya. Baik Ibu, alhamdulillah ya Bu ya, Ibu sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan Ibu. Nah, saya di sini dari tadi hanya sebagai coach, tidak memberikan solusi, tapi lebih ke membimbing Ibu agar bisa memecahkan masalah Ibu sendiri. Ya Ibu, makasih banget. Iya, saya juga terima kasih karena apa yang Ibu utarakan tadi bisa menjadi pembelajaran juga buat saya gitu Bu. Bu, mungkin pertemuan kali ini saya cukupkan sekian dulu ya Bu ya, karena saya sebentar lagi ada perlu ya Bu ya. Nah, nanti saya tunggu prospek kedepannya, prospek selanjutnya apakah pembelajaran itu berhasil ya Bu ya untuk berbagi pengalaman ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu ya, Bu Ratna. Sama-sama Ibu, saya yang berterima kasih banyak atas waktu Ibu. Mudah-mudahan perjumpaan kali ini sama-sama memberikan manfaat gitu ya. Amin Ibu. Selamat melaksanakan perbaikan pembelajarannya, semoga sukses Ibu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Sarifah. Alhamdulillah ya, proses coaching sudah selesai ya Bu ya. Iya Bu, alhamdulillah saya sudah merasa lega sekarang Bu. Iya, baik Bu. Setelah tadi saya melihat kegiatan Ibu ya, melaksanakan percakapan coaching ya, saya mengobservasi atau saya melaksanakan observasi ya terhadap Ibu. Nah, di sini saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu yang merupakan pertanyaan pasca observasi gitu ya Bu ya. Iya. Begini ya Bu, pertanyaannya ya. Bagaimana Ibu menilai performa Ibu selama melaksanakan percakapan coaching dengan rekan Ibu? Oke, baik Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya Bu ya, Ibu telah meluangkan waktu untuk saya dan juga rekan saya. Kalau Ibu bertanya tentang bagaimana performa saya selama melakukan coaching, saya rasa saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta Bu. Di situ saya sudah menanyakan tujuannya, lalu menggiring coaching untuk mengidentifikasi masalahnya serta rencananya dan pertanggungjawabannya itu sudah saya tanyakan Bu, seperti itu. Baik Ibu, jadi menurut Ibu itu sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta ya? Iya Bu, iya. Nah, Ibu, apakah indikator tadi kan waktu praobservasi ada indikator ya yang diharapkan tercapai gitu ya? Iya Bu. Saya mau bertanya, apakah indikator yang Ibu harapkan itu sudah tercapai? Iya baik Bu. Kalau menurut saya sih sudah ya Bu ya, karena tadi dengan pertanyaan-pertanyaan dari saya, Koci berhasil menemukan jawaban atas permasalahannya sendiri gitu Bu, tanpa saya yang mengemukakan solusinya, tapi melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan itu menggiring Koci untuk
menentukan penyelesaian terhadap masalahnya sendiri. Mungkin kalau menurut saya sih sudah. Iya. Baik Ibu ya, di sini bolehkah saya menyampaikan sedikit hasil pengamatan saya selama mengobservasi Ibu ya, selama kegiatan coaching yang Ibu laksanakan ya. Oh iya Bu, tentu saja dengan senang hati Bu. Silakan. Nah, dari sini ya, di catatan saya, dari hasil pengamatan yang saya lakukan ya pada proses coaching berjalan dengan lancar antara Ibu dengan coach ya. Kemudian benar sekali Bu, yang saya lihat Ibu itu sudah bisa melaksanakan percakapan coaching dengan baik dengan memakai alur tirta ya. Ibu di sini sudah berusaha menggali coach ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan ya, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Ibu berikan, sehingga coach menjadi tereksplor gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu berikan ya, sehingga coach dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri gitu. Dan juga saya lihat di sini prinsip coachingnya sudah ada loh Bu ya. Jadi menurut pengamatan saya proses coachingnya sudah berhasil Bu ya. Iya Ibu, terima kasih banyak ya Bu ya. Jujur sekali saya merasa gugup ya Bu ya. Tadi saya takutnya kegiatan coaching yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan alur tirta, tapi alhamdulillah berdasarkan pengamatan Ibu ternyata sudah sesuai Bu. Nah walaupun demikian saya merasa masih banyak kekurangan Bu. Saya merasa harus lebih banyak latihan lagi gitu Bu. Baik Bu. Nah setelah kegiatan ini ya, apa sih adakah rencana tindak lanjut dari Ibu gitu? Ya, rencana tindak lanjutnya Bu, kedepannya supaya saya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi, tentunya saya harus lebih banyak latihan ya Bu ya, terus mencari kosakata yang bagus yang bisa saya gunakan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nantinya akan menggiring coach untuk menyelesaikan masalahnya sendiri Bu. Nah dan yang terpenting saya harus bisa menahan diri saya untuk tidak mengungkapkan solusi terhadap coaching gitu kan, yang itu tentunya sangat keluar ya Bu ya dari jalur tirta. Itu yang sulit menurut saya Bu. Kadang kan biasanya ya kalau misalkan kita ngobrol dengan orang tuh kita suka terpancing justru ingin mengungkapkan masalah kita juga. Betul, Nah itu betul ya Bu. tentunya sangat tidak sesuai, dan itu yang harus saya perbaiki untuk kedepannya. Mungkin seperti itu. Oke, baik Ibu. Rencana tindak lanjutnya sudah sangat baik ya Ibu. Ingin berlatih lagi ya, mengasah kemampuan Ibu sebagai coach ya. Nah Bu, tidak terasa ya kita sudah berada di akhir sesi ya Bu ya. Apakah ada yang ingin Ibu sampaikan lagi gitu? Sepertinya cukup Bu. Ya. Oke, kalau begitu kita akhiri saja ya Bu ya. Ya kebetulan saya juga masih ada kegiatan yang lain gitu. Terima kasih banyak ya Bu Iya, ya. oke Bu, semangat terus ya Bu ya. Semangat Bu. Siap menggali potensi yang lebih baik lagi sebagai coach ya Bu. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.